Hai everyone, di video kali ini saya akan membahas prediksi soal ujian nasional bahasa Inggris SMP atau MTS tahun 2019. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, teman-teman bisa mengerjakan soalnya terlebih dahulu. Teman-teman silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video-video pembelajaran yang lainnya. Silakan share juga ke teman-teman yang lain dan semoga video ini bermanfaat. Sekarang kita mulai pembahasan soal prediksi ujian nasional bahasa Inggris SMP atau MTS tahun 2019 nomor 1 sampai dengan 3. Nah, pertanyaan nomor 1 sampai dengan 3 berdasarkan dari teks ini. Dear Andin, congratulations, you did it. You prove yourself, you can make it. Enjoy your success, your old friend Ross. Nah, ini merupakan surat ya atau kartu ucapan selamat yang diberikan dari Ross, teman lama dari Andin. Nah, isinya di sana, congratulations, you did it. Selamat, kamu melakukannya. You prove yourself, you can make it. Kamu membuktikan bahwa dirimu bisa melakukannya. Enjoy your success, nikmati kesuksesanmu. Pertanyaan yang pertama, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Pilihannya yaitu option A, to support someone to do something. Mendukung seseorang melakukan sesuatu. Kemudian option B, to appreciate someone's success. Untuk menghormati atau menghargai kesuksesan seseorang. Mengapresiasi ya, memberikan penghargaan. Kemudian opsi C, to make someone successful. Untuk membuat seseorang menjadi sukses. Kemudian pilihan yang D yaitu to give good wishes. Untuk memberikan harapan-harapan terbaik. Nah, setelah kita baca tadi kartu ucapan selamatnya, isinya tentang ucapan selamat bahwa Andin telah membuktikan bahwa dia bisa melakukannya, kemudian berharap bahwa Andin bisa menikmati kesuksesannya. Maka jawaban yang paling tepat yaitu option B, to appreciate someone's success. Untuk memberikan penghargaan terhadap kesuksesan seseorang. Nah, di sini berarti yang memberikan penghargaan yaitu Ross kepada teman lamanya Andin. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. From the text, the writer hopes that Andin. Dari teks tersebut, penulis berharap bahwa Andin, ya kita bisa menemukan jawabannya di teks. Nah, di sana tertulis enjoy your success, nikmati kesuksesanmu. Jadi harapan dari penulis yaitu Andin can enjoy her success. Nah, itu jawaban yang paling tepat ya, option A. Kemudian pertanyaan yang ketiga. You prove yourself. The underlined word has the closest meaning to. Kata yang digaris bawahi memiliki makna yang paling dekat dengan. Nah, kata prove memiliki arti membuktikan. Nah, di sini pilihannya ada show the ability, wait for success, tell the truth, and make happy. Nah, jadi jelas ya jawabannya yaitu option A. Kata proof yang berarti membuktikan memiliki makna show the ability, yaitu menunjukkan kemampuan. Nah, pilihan yang lainnya jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, wait for success berarti menunggu kesuksesan, tell the truth menceritakan kebenaran, make happy membuat senang. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 dan 5 berdasarkan memo berikut ini. To Leo, remember you have an appointment to pick me up from school. I'll be waiting for you in front of school. Be on time, Maya. Untuk Leo, ingat kamu memiliki sebuah janji untuk menjemputku dari sekolah. Saya akan menunggumu di depan sekolah. Datanglah tepat waktu, Maya. Pertanyaannya nomor 4 yaitu, what is the topic of the text above? Apa topik dari teks di atas? Nah, di sini pilihannya ada asking someone to pick up,
memerintahkan seseorang untuk menjemput, reminding someone's promise, mengingatkan janji dari seseorang, making an appointment to meet, membuat sebuah perjanjian untuk bertemu, giving explanations the location to meet, memberikan penjelasan lokasi atau tempat untuk bertemu. Nah, dari kalimatnya kita bisa tahu jawabannya ya. Nah, di sana kalimatnya yaitu remember you have an appointment to pick me up from school. Ingat, kamu memiliki sebuah janji untuk menjemputku dari sekolah. Nah, berarti di sini Maya mengingatkan Leo untuk menjemputnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option B, reminding someone's promise. Berikutnya pertanyaan nomor 5. What will Maya do after her class over? Apa yang akan Maya lakukan setelah kelasnya berakhir? Pilihannya remind Leo for visiting, mengingatkan Leo untuk mengunjunginya, wait for her friend Leo, menunggu temannya yaitu Leo, be on time at Leo's school, datang tepat waktu di sekolahnya Leo. Kemudian option D, go to Leo's school, pergi ke sekolahnya Leo. Nah, di memo tersebut di sana tertulis, I'll be waiting for you in front of school. Saya akan menunggumu di depan sekolah. Maka jawaban yang paling tepat hal yang akan dilakukan Maya setelah kelasnya berakhir yaitu wait for her friend Leo. So the best answer is option B. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor 6 sampai dengan pertanyaan nomor 8. Nah, berdasarkan teks berikut ini. There are new family members at the Franklin Zoo. Ada anggota keluarga baru di kebun binatang Franklin. Santana and Maria or tiger cubs. Santana dan Maria, nah mereka merupakan tiger cubs atau bayi-bayi tiger ya. Born on Friday, March 12, 2012, 5:55 p.m. Nah, ini lahir pada hari Jumat, tanggal 12 Maret tahun 2012, jam 5:55. Kemudian, visiting hour at 10 a.m. to 1 p.m. only on weekend. Nah, jam kunjungan itu dimulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang dan itu hanya bisa dilakukan di akhir pekan. Ya, di sana tertulis only on weekend. Franklin Zoo Management. Manajemen kebun binatang Franklin. Nah, di sini pertanyaannya nomor 6 yaitu the text informs bla bla bla. Teks tersebut menginformasikan. Nah, pilihannya ada the management of Franklin Zoo, manajemen kebun binatang Franklin, the new member of management, anggota baru dari manajemen, kemudian the cubs and management, bayi-bayi dan manajemen, kemudian option D yaitu the newborn tiger cubs. Nah, bayi-bayi tiger yang baru lahir. Oke, jelas sekali ya jawabannya yaitu option D, the newborn tiger cubs. Berdasarkan dari teks tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. What should people do to see the cubs? Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang untuk melihat the cubs atau bayi-bayi tiger tersebut? Oke, tadi pernah kita baca di sana ada tulisan visiting hour at 10 a.m. to 1 p.m. only on weekend. Jadi jam kunjungannya itu jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang dan hanya bisa dilakukan di akhir pekan. Maka jelas di sini pilihannya ada come to the zoo on weekend, go to the zoo on weekdays, visit them in the afternoon, contact zoo management. Nah, berdasarkan teks tersebut maka jawaban yang paling tepat adalah option A, come to the zoo on weekend. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan tentang sinonim. Nah, pertanyaan nomor 8. Santana and Maria, tiger cubs,
The underlined word is closest in meaning to. Kata yang digarisbawahi memiliki makna yang paling dekat dengan. Kata yang digarisbawahi yaitu cubs. Cubs tadi memiliki arti anak-anak ya atau bayi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah option B, babies. Karena pilihan-pilihan yang lainnya jelas-jelas salah ya di sini. Families memiliki arti keluarga, mothers berarti ibu, kemudian relatives berarti saudara. The following text is for questions 9 to 11. Nah, teks berikut untuk pertanyaan nomor 9 sampai dengan pertanyaan nomor 11. To Rizky. Untuk Rizky. I've just got the news from Dad that our grandfather passed away 1 hour ago. Saya baru saja mendapatkan kabar dari ayah bahwa kakek kita meninggal 1 jam lalu. We are going to leave for Wonogiri soon to attend the funeral. Kita akan segera pergi ke Wonogiri untuk menghadiri pemakaman. Mom has bought the airplane tickets. Ibu telah membeli tiket pesawat. Please be here before 8 a.m. Ada di sini atau kamu harus berada di sini sebelum jam 8 pagi. We will go together to the airport. Kita akan pergi bersama ke bandara. Nanda. Nah, pertanyaan nomor 9. What is the writer's intentions to write the text? Apa sih tujuan dari penulis menulis teks tersebut? Nah, di sini jelas ya. Yang pertama tadi Rizky mendapatkan kabar, bukan Rizky tapi Nanda ya. Nanda mendapatkan kabar dari ayahnya bahwa kakeknya telah meninggal 1 jam lalu. Kemudian mereka akan pergi ke Wonogiri segera untuk menghadiri pemakaman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah to inform Rizky to be ready to the funeral. Menginformasikan kepada Rizky agar bersiap-siap untuk menghadiri pemakaman. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Why are they going to Wonogiri soon? Kenapa mereka pergi ke Wonogiri segera? Nah, di sini tadi tertulis we are going to leave for Wonogiri soon to attend the funeral. Nah, berarti jelas sekali ya bahwa alasan mereka harus segera pergi ke Wonogiri yaitu untuk menghadiri pemakaman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah option A. They plan to attend the funeral. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 11. Ini adalah pertanyaan tentang reference. Jadi pertanyaannya yaitu tentang pronoun atau kata ganti. Nah, kemudian kita harus menentukan kata ganti tersebut menggantikan siapa. We are going to leave for Wonogiri. The word we refers to. Kita akan pergi ke Wonogiri. Kata we merujuk kepada. Di sini dijelaskan bahwa I've just got the news from Dad that our grandfather passed away 1 hour ago. We are going to leave for Wonogiri soon to attend the funeral. Mom has bought the airplane tickets. Nah, di sana saya berarti dalam konteks kalimat tersebut yaitu Nanda menginformasikan kepada Rizky bahwa berdasarkan info dari ayahnya, kakeknya telah meninggal, kemudian ibunya telah membelikan tiket dan mereka akan pergi ke Wonogiri. Berarti mereka di sana merujuk kepada Nanda, Rizky, ayahnya, kemudian ibunya. Maka jawaban yang paling tepat yaitu option D, yaitu Rizky, Nanda, and the parents. Nah, parents itu berarti keluarga yang terdiri dari father dan mother. Jadi sekali lagi jawaban yang paling tepat adalah option D. Selanjutnya pertanyaan nomor 12 sampai dengan pertanyaan nomor 14. Ini pertanyaannya berdasarkan announcement. Pertanyaan nomor 12 yaitu what is the announcement about? Pengumuman tersebut tentang apa? Nah, biasanya kalau ditanya tentang
tentang apa suatu pengumuman, maka jawabannya biasanya bisa kita temukan di kalimat pertama, paragraf pertama. Oke, di sana tertulis, to celebrate the National Education Day, the Board of Student Associations will hold some interesting programs. Untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional, organisasi siswa intrasekolah akan mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang menarik. There are English speech contest, English storytelling contest, and wall magazine competitions. Programnya yaitu lomba pidato bahasa Inggris, kemudian lomba bercerita bahasa Inggris, dan kompetisi majalah dinding. Oke, maka di sini pilihannya ada yang pertama yaitu some contest to celebrate the National Education Day, some interesting program to welcome OSIS Day, the celebrations of the National Education Day, the English competitions for English Day. Nah, dari keempat pilihan tersebut yang memiliki makna yang sama dengan yang disampaikan di paragraf ke-1 yaitu some contest to celebrate the National Education Day. Jadi jawabannya yaitu option A. Pertanyaan nomor 13. Because it is compulsory, all students bla bla bla. Karena itu bersifat wajib, seluruh siswa titik-titik. Nah, di sini pilihannya may watch the competitions, boleh menonton kompetisi tersebut, must attend the celebrations, harus menghadiri perayaan, must take part in the programs, harus ikut serta dalam program-program tersebut, kemudian have to ask their parents to join the programs, harus meminta orang tua mereka untuk mengikuti program-program tersebut. Nah, jawabannya bisa kita temukan di paragraf kedua ya. Nah, di sana tertulis all classes must take part in the programs. Nah, berarti karena ini bersifat wajib, maka setiap kelas harus ikut serta dalam program-program tersebut. Jadi jelas sekali bahwa jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, must take part in the programs. Pertanyaan berikutnya nomor 14. To whom is the announcement written? Nah, kepada siapa pengumuman tersebut ditulis? Atau pengumuman tersebut ditulis untuk siapa? Oke, ini gampang sekali ya. Kita bisa menemukan jawabannya di kalimat-kalimat pertama di awal pengumuman tersebut. Nah, di sana tertulis to all students of Junior High School 1 Banjarmasin. Untuk semua siswa sekolah menengah pertama 1 Banjarmasin. Berarti jelas jawabannya yaitu option D. To all students of SMP 1 Banjarmasin. Selanjutnya pertanyaan nomor 15. What is the writer's purpose to write the text? Apa tujuan dari penulis menulis teks tersebut? Ya oke, ini adalah memo. Nah, di sini tertulis to OSIS SMP 1. Due to discussions on the programs of OSIS 2016-2019 period, we hereby invite you to be present at the date Saturday, August 19, 2017, time 10 to 12 a.m., venue, school hall, event, OSIS meeting. Thank you for your attentions. Chairpersons, Alvin, and Secretary, Reva. Oke, dari teks tersebut kita bisa mengetahui ya bahwa ini adalah undangan atau pengumuman undangan yang ditujukan kepada OSIS SMP 1 bahwa mereka akan mengadakan OSIS meeting. Nah, maka pilihan jawabannya yaitu to select OSIS members at school, untuk memilih anggota OSIS di sekolah. Ini jelas-jelas salah. Kemudian to explain how to join the OSIS meeting, untuk menjelaskan bagaimana caranya mengikuti pertemuan OSIS. Ini juga salah. Kemudian to announce the meeting for OSIS members, untuk mengumumkan pertemuan bagi anggota OSIS. Ya, kayaknya ini jawabannya ya. Kita lihat satu pilihan lagi. To invite the reader to attend the meeting, untuk mengundang para pembaca untuk menghadiri the meeting. Nah, ini agak sedikit kurang jelas ya karena terlalu umum gitu. Reader. Sementara di sini ditujukan untuk OSIS SMP 1.
Nah, berarti jawaban yang paling tepat yaitu to announce the meeting for OSIS members. Selanjutnya pertanyaan nomor 16. The meeting will mainly discuss about. Pertemuan tersebut pada umumnya akan membahas tentang. Kita bisa temukan jawabannya di kalimat isi. Nah, di sana tertulis due to discussions of the program of OSIS 2016 and 2017 period. Nah, dikarenakan oleh atau ditujukan untuk diskusi tentang program OSIS periode 2016-2017. Maka di sini jelas sekali jawaban yang paling tepat adalah the program of OSIS, option C. Selanjutnya pertanyaan nomor 17. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Nah, pilihannya ada to tell how to get to Larisi Cafe, menjelaskan atau menceritakan bagaimana caranya untuk bisa sampai ke Cafe Larisi. Kemudian to invite someone to come to Pemuda Street, mengundang seseorang untuk datang ke Jalan Pemuda. To inform that Azhar will hold a birthday party, untuk menginformasikan bahwa Azhar akan mengadakan pesta ulang tahun. Option D yaitu to ask someone to attend Azhar's birthday party. Nah, memerintahkan seseorang untuk menghadiri pesta ulang tahun Azhar. Kita bisa melihat tulisannya di sana, you are invited, come celebrate with us. Azhar is turning 17. Nah, kamu diundang, datang, ayo kita rayakan bersama-sama. Azhar akan segera berumur 17 tahun. Jadi di sini jawaban yang paling tepat yaitu to ask someone to attend Azhar's birthday party. Nah, memerintahkan seseorang atau mengajak seseorang untuk menghadiri pesta ulang tahun Azhar. Selanjutnya pertanyaan nomor 18. What will you do at Larisi Cafe in Azhar birthday? Apa yang akan kamu lakukan di Cafe Larisi pada pesta ulang tahun atau pada hari ulang tahunnya Azhar? Kita bisa menemukan jawabannya di teks ya. Di sana tertulis we'll have pizza, cake and ice cream and plenty of prize for who are lucky. Jadi jelas sekali jawabannya yaitu option D. Enjoy pizza, ice cream and get the prize. Pertanyaan nomor 19. To whom is the exhibitions intended? Untuk siapa pameran tersebut ditujukan? Di sana tidak ada penulisan secara langsung ya untuk siapa, tapi kita bisa menyimpulkan dari kalimat menjelang terakhir ya. Di sana tertulis, please bring your latest academic report for direct applications. Nah, silahkan bawa laporan akademik terbaru atau termutakhir ya untuk aplikasi secara langsung atau untuk lamaran secara langsung. Maka dari 4 pilihan yang ada, yang paling tepat yaitu option C. Anyone who has the academic report. Selanjutnya pertanyaan nomor 20. To return tickets to Australia and 6 smartphones are the prices per person with. Nah, 2 tiket pulang pergi ke Australia kemudian 6 smartphone adalah hadiah bagi orang dengan titik-titik. Masih sama ya. Kata kunci dari jawabannya ada di kalimat yang tadi. Please bring your latest academic report for direct applications. Nah, maka orang yang akan mendapatkan hadiah tersebut berarti orang dengan best academic reports. Maka jawaban yang paling tepat yaitu option C. Selanjutnya pertanyaan nomor 21. Nah, ini pertanyaan tentang sinonim. For a chance to win prizes, the underlined word are closest in meaning to. Nah, kata yang digaris bawahi memiliki makna yang paling dekat dengan chance memiliki arti kesempatan.
Nah, di sini pilihan-pilihannya ada participations, opportunity, wealth, and influence. Oke, jelas ya jawabannya yaitu option B, opportunity, yang memiliki arti yang sama yaitu kesempatan. Option A, participations berarti keikutsertaan, kemudian wealth berarti kemakmuran, dan influence memiliki arti pengaruh. Jadi sekali lagi jawaban yang paling tepat yaitu opportunity, memiliki makna yang sama dengan chance yang sama-sama berarti kesempatan. Selanjutnya pertanyaan 22 sampai dengan pertanyaan 25 berdasarkan teks berikut ini. Pertanyaan nomor 22. What is the text about? Teks tersebut tentang apa? Nah, jika pertanyaannya seperti ini, maka hal terbaik yang perlu kita lakukan adalah membaca setiap kalimat pertama dari setiap paragraf. Oke, kalimat pertama di paragraf pertama, the ancient town of Luang Prabang situated in bla bla bla. Kemudian kalimat pertama paragraf kedua, Luang Prabang is Laos premier tourist destinations. Kemudian, Luang Prabang was the ancient royal capital of the Lansang Kingdom. Oke, jadi jelas sekali ya bahwa teks tersebut menjelaskan tentang Luang Prabang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan B, Luang Prabang. Selanjutnya pertanyaan nomor 23. UNESCO choose Luang Prabang as. Nah, UNESCO memilih Luang Prabang sebagai. Oke, kita lakukan scanning reading atau membaca cepat untuk menemukan kata UNESCO. Ya, kita menemukannya di paragraf kedua ya. Di sana tertulis and was designated a UNESCO World Heritage Site in 1995. Nah, di sini dijelaskan bahwa UNESCO memilih Luang Prabang sebagai situs keajaiban dunia pada tahun 1995. Maka jawaban yang paling tepat yaitu option A, World Heritage Site atau situs kekayaan dunia ya. Kemudian pertanyaan berikutnya pertanyaan nomor 24. What might a tourist do after reading the text? Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh seorang turis setelah membaca teks tersebut? Nah, pilihannya observing the Buddha image, planning to visit Luang Prabang, reading about the Lansang Kingdom, buying the Luang Prabang photograph. Nah, dari 4 kemungkinan yang ada, karena teks tersebut menceritakan tentang deskripsi dari Luang Prabang, kemudian promosi tentang Luang Prabang, maka hal yang paling mungkin dilakukan oleh seorang turis yaitu planning to visit Luang Prabang, yaitu berencana untuk mengunjungi Luang Prabang. Selanjutnya pertanyaan tentang reference atau rujukan ya, pertanyaan nomor 25. Its present name to the Prabang. The underlined word refers to, kata yang digarisbawahi merujuk kepada its present name to the Prabang. Nah, di sana dijelaskan di paragraf ketiga ya. Kita coba lihat. Oke, di sana tertulis the town of Luang Prabang owes its present name. Nah, jelas sekali ya, kata its di sini merujuk kepada subjek sebelumnya atau kata benda sebelumnya. Di sana yang dijelaskan sebelumnya yaitu the town of Luang Prabang. Maka jawaban yang paling tepat yaitu the town of Luang Prabang. Nah, dan di sini the town-nya dihilangkan, di sana hanya ditulis Luang Prabang saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option C. Pertanyaan selanjutnya nomor 26. The text aims to. Teks tersebut bertujuan untuk. Oke, jika kita lihat ciri-cirinya, kita bisa menyimpulkan bahwa teks tersebut merupakan teks naratif ya. Jadi jelas di sini fungsi dari teks naratif yaitu to entertain. Maka jawaban yang paling tepat yaitu option C, entertain the readers with lengthy story. Pertanyaan selanjutnya nomor 27. What can we learn from the story above?
Apa yang bisa kita pelajari dari cerita di atas? Nah, cerita tersebut dalam 2 paragraf pertama di sana menjelaskan bahwa Landi merupakan seorang landak yang merasa minder dan takut mengacaukan pesta teman-temannya karena ia memiliki duri ya. Namun di sana ada Kuku, seorang teman baiknya, teman yang sangat baik, meyakinkan bahwa dia tidak seperti itu gitu. Dia bisa diterima oleh temannya dan harus ikut menghadiri pesta ulang tahun temannya. Kemudian dia harus berpikir bahwa suatu saat pasti duri yang dia miliki itu memiliki manfaat yang sangat berarti. Dan benar sekali ya, di 2 paragraf terakhir di sana dijelaskan bahwa Landy menyelamatkan teman-temannya dari ancaman serigala dengan menggunakan duri yang ada di tubuhnya. Oke, dengan demikian, maka jawaban yang paling tepat yaitu option C. Never give up helping others. Jangan pernah menyerah dalam membantu orang lain ya, karena pilihan yang lainnya kurang tepat. Nah, di sana pilihan yang pertama, option A, be a lonely person if none like us. Jadilah penyendiri jika tak seorang pun menyukai kita. Kemudian option B, your enemy is my best friends. Musuhmu adalah teman terbaikku. Nah, itu juga bukan. Kemudian pilihan yang D, keep away from bad friends. Menjauhlah dari teman-teman yang buruk. Itu juga bukan jawabannya. Kemudian pertanyaan nomor 28. Why did Landy doubt to come to Coco's birthday party? Kenapa Landy ragu untuk datang ke pesta ulang tahunnya Coco? Nah, kita bisa menemukan jawabannya di paragraf kedua. Di sana tertulis, he invited all his friends including Landy, but he decided not to come. He didn't want to mess up the party. Coco mengundang semua teman-temannya termasuk Landy, tapi Landy memutuskan untuk tidak datang. Dia tidak ingin mengacaukan pesta tersebut. Nah, maka jawaban yang paling tepat yaitu option B. Landy didn't want to disturb the party. Landy tidak ingin mengganggu pesta tersebut. Nah, kata disturb di sana merupakan sinonim dari kata mess up. Selanjutnya pertanyaan nomor 29. What is the topic of the text above? Apa topik dari teks di atas? Oke, kita bisa menemukan topiknya di kalimat pertama dan kalimat terakhir teks tersebut. Nah, di kalimat pertama tertulis, last month I went to Kupang with my brother to visit our aunt. Bulan yang lalu, saya pergi ke Kupang dengan saudara laki-lakiku untuk mengunjungi bibiku. Nah, kemudian di paragraf terakhir, that was one of our great holidays in Kupang and we were so happy. Itu merupakan satu dari liburan-liburan terhebatku di Kupang dan kami sungguh sangat bahagia. Nah, maka jawaban yang paling tepat yaitu option D, great holiday in Kupang. Selanjutnya pertanyaan nomor 30. That was one of our great holidays in Kupang and bla bla bla. The underlined word is closest in meaning to. Kata great memiliki arti luar biasa atau hebat. Maka jelas sekali jawaban yang paling tepat yaitu option D, fantastic, yang memiliki arti sama yaitu hebat atau luar biasa. Nah, option A, sad, jika kita terjemahkan artinya sedih, kemudian bad berarti jelek, dan lucky berarti beruntung. Nah, ketiga kata tersebut tidak ada hubungannya sama sekali ya dengan kata great. Selanjutnya pertanyaan nomor 31. What did they do before coming home? Apa yang mereka lakukan sebelum mereka pulang? Oke, kita bisa menemukan jawabannya di teks tersebut. Di sana tertulis, after that, we went on a small boat to see a seaweed farming project. Finally, we came back home. Nah, berarti kita lihat sebelumnya ya.
sebelum mereka pulang ke rumah, yaitu we went on a small boat to see a seaweed farming project. Nah, jadi yang mereka lakukan adalah see a seaweed farming project. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu option A, visited the seaweed farming project. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 32. The writer went to Kupang because, penulis pergi ke Kupang karena, ya jawabannya kita temukan di kalimat pertama ya. Di sana tertulis, last month I went to Kupang with my brother to visit our aunt. Bulan lalu saya pergi ke Kupang dengan kakakku atau mungkin adik, di sana saudara laki-laki ya, untuk mengunjungi bibiku. Nah, di sini penulis dengan saudara laki-lakinya mengunjungi bibinya. Berarti dari pilihan yang ada, hal yang paling mungkin yaitu dia mengunjungi bibinya karena dia rindu dengan bibinya, mungkin sudah lama tidak ketemu. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah option B, he longed to see his aunt. Selanjutnya pertanyaan nomor 33. What does the text tell us about? Teks tersebut menceritakan kepada kita tentang, teks tersebut menceritakan tentang seekor ibu bebek yang berusaha untuk mengelabui fox atau rubah untuk melindungi anak-anaknya ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah option D, a clever way of mother duck protecting her little ducklings. Selanjutnya pertanyaan nomor 34. From the text, we learn that we have to be. Nah, di sini pilihannya smart to save ourselves from the enemy. Kita harus cerdas dalam menyelamatkan diri kita dari musuh kita. Kemudian calm to make the enemy run away, bersifat kalem atau santai untuk membuat musuh kita pergi. Smart to make the enemy happy, kita harus cerdas untuk membuat musuh kita senang. Atau calm to save the time. Nah, kita harus bersifat kalem atau santai untuk menyelamatkan waktu. Nah, dari kisah tersebut nilai yang paling tepat yaitu option A, smart to save ourselves from the enemy. Nah, di teks tersebut diceritakan bahwa ibu dari bebek tersebut pura-pura sakit, kemudian membuat si rubah berlari mendekati ibu tersebut yang pura-pura sakit padahal sedang memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk pergi. Nah, di sini ada unsur smart ya. Jadi si ibu bebek tersebut cerdas untuk bagaimana caranya mengelabui rubah supaya anak-anaknya selamat. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 35. What would happen to mother duck if she didn't pretend to be hurt? She would bla bla bla. Apa yang akan terjadi kepada ibu bebek jika dia tidak berpura-pura kesakitan atau jika dia tidak berpura-pura sakit? Jika dia tidak berpura-pura terluka. Nah, jawabannya adalah she would lose her children. Ya, dia mungkin saja akan kehilangan anak-anaknya. Karena anak-anaknya tersebut tidak akan ada kesempatan untuk pergi ke tengah danau dan melarikan diri dari si rubah. Jadi jawabannya adalah option B. Selanjutnya pertanyaan nomor 34. What is the main idea of the third paragraph? Apa gagasan utama dari paragraf ketiga? Oke, di kalimat pertama paragraf ketiga tertulis, the mother duck ran, leading the fox away from the lake. The fox followed her. Now he wouldn't be able to harm her ducklings. The mother duck looked toward her duckling and saw that they had reached the lake. She was relieved, so she stopped and took a deep breath. Nah, ini jelas sekali ya jawabannya, yaitu option A. Mother duck tricked the fox to save her ducklings. Selanjutnya pertanyaan nomor 37. What does the passage tell us about?
apa yang diceritakan dari teks tersebut? Nah, kita bisa menemukan jawabannya di kalimat terakhir paragraf pertama. These three kinds of earthquake are tectonic, volcanic, and explosive. Nah, 3 jenis gempa bumi yaitu gempa tektonik, vulkanik, dan eksplosif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option D, the types of earthquake. Selanjutnya pertanyaan nomor 40. What happens when lava can't flow and force in a great amount? Apa yang terjadi jika lava tidak bisa mengalir kemudian menekan dalam jumlah yang sangat luar biasa? Nah, kita bisa temukan jawabannya di paragraf ketiga ya. Di sana dituliskan volcanic earthquake happen exactly with volcanic activity. Volcanic earthquake are when the volcano produces acidic lava which dries quickly. When it dries quickly, it blocks the top of the volcano. This makes no more magma can escape. Pressure starts to build up and eventually the acidic lava can no longer stand the pressure. So the volcano is free to explode. The pressure is released so fast then an earthquake is caused. Nah, maka jawabannya yaitu causing another earthquake or making more earthquake. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan D. Selanjutnya pertanyaan nomor 39. When the volcano produces acidic lava which dries soon, it will become bla 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 earthquake. Nah, ketika volcano memproduksi lava acidic yang segera mengering, itu akan menjadi titik-titik. Nah, jelas sekali ya di sini di paragraf ketiga di sana dijelaskan bahwa volcanic earthquake terjadi salah satunya karena volcano itu memproduksi acidic lava. Berarti jawaban yang paling tepat adalah option A, volcanic. Selanjutnya pertanyaan nomor 40. What is the main idea of the second paragraph? Nah, kalau pertanyaannya tentang gagasan utama, maka yang perlu kita lakukan adalah membaca kalimat pertama di paragraf tersebut. Kalimat pertama di paragraf kedua yaitu tectonic earthquake is the most common one. Nah, berarti ini ya kalimat utamanya. Nah, di sana pernyataan tersebut dinyatakan ulang di pilihan A. Tectonic is the most common earthquake. Selanjutnya pertanyaan nomor 41. The purpose of the text is bla bla bla. Nah, teks tersebut merupakan teks recount ya. Nah, di sini selain merecount atau retell tentang Sumaryoko yang sekarang disebut Mark. Nah, di sini penulis juga menjelaskan tentang prestasi-prestasi atau penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Mark. Maka jawaban yang paling tepat yaitu option C, to inspire the readers with Mark's achievement. Selanjutnya pertanyaan nomor 42. He had a round face, slightly balding hair, pointed nose, and upright body. The underlined word is closest in meaning to. Nah, kata upright itu berarti vertikal ya. Nah, di sini sama dengan pilihan jawaban option A yaitu vertikal. Karena kalimat-kalimat yang lain, maksud saya kata-kata yang lain jika kita artikan, heavy berarti berat, slim berarti langsing, dan tall berarti tinggi. Nah, ketiganya tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki makna yang sama dengan upright. Selanjutnya pertanyaan nomor 43. Based on the text, Mark has, berdasarkan teks tersebut, Mark memiliki. Nah, kita bisa menemukan jawabannya di kalimat kedua. Nah, di sana tertulis, he had a round face, slightly balding hair, pointed nose, and upright body. Oke, jelas sekali jawabannya yaitu option B, round face, pointed nose, and upright body. Sebagaimana tertulis di teks tersebut ya.
Kemudian pertanyaan nomor 44. What is the main idea of the third paragraph? Apa gagasan utama dari paragraf ketiga? Oke, kita baca kalimat pertama. In 2015, Mark again won an award from the Indonesian Record Museum, MURI, as motivator with most Facebook fans in the world. In the same year, he was selected as one of 8 people changed 2009 versions Republika newspaper published in Jakarta. Nah, ini menjelaskan tentang penghargaan yang diterima atau prestasi yang diterima oleh Mark. Maka jawaban yang paling tepat adalah option B. Mark received many achievements as a motivator. Selanjutnya pertanyaan nomor 45 sampai dengan 47. Nah, berdasarkan teks berikut ini. Pertanyaan nomor 45. The police had blown up the very high explosive bomb. The underlined words are closest in meaning to. Kata yang digarisbawahi memiliki makna yang paling dekat dengan. Nah, kata yang digarisbawahi yaitu kata blown up, memiliki arti meledak atau meledakkan. Nah, pilihan yang ada broken berarti menghancurkan, gone off menghilangkan, exploded meledakkan, dan damage menghancurkan. Oke, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat yaitu option C, exploded. Selanjutnya pertanyaan nomor 46. Why did the writer call the police? Oke, kita cari kata call the police. Ya, kita bisa menemukannya di paragraf ketiga ya. First, I told the children to move away from the bomb. Fortunately, I had my mobile phone with me. So I called the police and told them what we had found. Nah, di sana kita bisa menyimpulkan bahwa si penulis menelepon polisi karena karena penulis telah menemukan bom. Berarti, dan di paragraf kedua dijelaskan bahwa I knew immediately that it was an old bomb. Saya langsung tahu bahwa itu merupakan bom tua atau bom yang sudah digunakan sejak lama. Nah, maka di sini jawaban yang paling tepat adalah option A. He found a dangerous old bomb. Selanjutnya pertanyaan nomor 47. What did the writer do first when he knew it was a bomb? Nah, kita bisa mengetahui jawabannya di paragraf kedua. When I look at it, I knew immediately that it was an old bomb. First, I told the children to move away from the bomb. Nah, jadi yang dilakukan pertama kali oleh penulis yaitu told the children to move away from the bomb. Menceritakan atau menyuruh anak-anak untuk menjauh dari bom tersebut. Jadi jawaban yang pertama yaitu option C. Jawaban yang paling tepat yaitu option C. He asked the children to move away. Selanjutnya pertanyaan nomor 48 sampai dengan pertanyaan 50 berdasarkan teks berikut. Nah, di sini teksnya berjudul B dan ini merupakan teks report ya. Pertanyaan nomor 48. For storing it until they get back to the hive. Paragraph 1. The underlined word is closest in meaning to. Kata yang digarisbawahi memiliki makna yang paling dekat dengan. Kata storing memiliki arti menyimpan. Nah, di sini pilihannya ada working, bekerja, fighting, bertarung, keeping, menjaga atau menyimpan, dan throwing berarti melemparkan. Oke, jelas jawabannya yaitu keeping ya. Keeping di sini memiliki makna yang sama yaitu storing yang berarti menyimpan. Kemudian pertanyaan nomor 49. How are the bees cooperative? Bagaimana para lebah bekerja sama? Oke, kita bisa menemukan jawabannya di paragraf terakhir ya. Di sana tertulis honeybees and bumblebees live in colonies or hives. All the bees in the colony work together. Nah, berarti di sini bentuk kerjasama atau kooperasi yang dilakukan oleh para bees yaitu dengan cara lives in a colony and then work together.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah bees in the colony work together, option B. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 50. The benefit of reading the text is to know. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa teks tersebut merupakan teks report, di mana teks report itu memiliki fungsi untuk describe something in general, atau menjelaskan sesuatu secara umum. Nah, dengan demikian, dengan membaca teks report tersebut yang berjudul B, maka kita akan tahu bees in general. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option A.